Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Setelah kemarin Rudeus sampai ke rumah dengan selamat, sekarang kita lanjut ke puncak masalah dari kepulangan Rudeus, yaitu permintaan Rudeus agar yang lain mengizinkan dirinya menikahi Roxy. Video ini bersumber dari web novel volume 13, bab 13-15, yang menjadi penutup dari rangkaian kisah penyelamatan Zenith. Begitu Rudeus berhasil ditenangkan oleh Sylvie, lantas Sylvie bercerita bahwa semuanya, termasuk kandungannya, berkembang dengan baik. Selain itu, entah mengapa, Nanahoshi selalu mendadak muncul bila terjadi suatu insiden di sekolah. Di sisi lain, Aisha kini memiliki hobi berkebun. Sementara itu, Non kini menjadi idola sekolah yang bahkan memiliki klub penggemarnya tersendiri. Dan terakhir, untuk Zanoba, Cliffrenia, dan Prusena, mereka seringkali bertamu untuk memantau kondisi. Singkat cerita, semua orang pun berkumpul di rumah Rudeus. Dalam suasana yang cukup berat dan canggung, semua orang pun mulai saling berkenalan. Selain itu, tentunya Sylvie bereuni dengan Lilia sekaligus kebingungan dengan keadaan Zenith. Namun pada waktu itu, Rudeus berkata bahwa dirinya akan menjelaskan semuanya begitu Non pulang dari sekolah. Setelah beberapa lama mereka terdiam dalam keheningan, datanglah Non dan juga Aisyah yang tadi menjemputnya. Begitu Rudeus membuka pembicaraan, lantas Non pun menghentikannya karena Paul belum datang. Perkataan Non waktu itu membuat rasa penyesalan Rudeus muncul ke permukaan kembali. Namun dengan berat hati, Rudeus pun berkata bahwa Paul telah meninggal. Tentu semua orang terutama Non begitu terkejut. Lantas Rudeus pun mengeluarkan semua barang peninggalan Paul. Rudeus menaruh pedang pendek, pedang kesayangan, armor, dan juga guci yang berisikan abu Paul. Setelah beberapa saat tersentak, Non pun mulai berteriak kepada Rudeus. Non terus memojokkan Rudeus sembari berteriak kenapa Paul harus meninggal walau Rudeus telah pergi ke sana. Namun kemarahannya mereda begitu melihat Rudeus tidak lagi memiliki tangan kirinya. Setelah berkali-kali memandangi tangan kiri Rudeus dan juga peninggalan Paul, akhirnya Non kembali duduk. Rudeus pun menjelaskan semua yang terjadi. Namun akhirnya Non tetap saja menangis dengan keras karena tidak menerima kematian Paul. Semua hanya terdiam sembari mendengar tangis histeris Non. Dan beberapa waktu setelahnya, akhirnya Non berdiri dan meminta izin kepada Rudeus agar dirinya bisa memiliki pedang kesayangan Paul. Rudeus pun menyetujuinya. Pedang kesayangan yang selalu dibawa Paul hingga akhir hayatnya pun kini diwariskan kepada putrinya. Dan pada waktu itu, Rudeus sempat teringat dengan saat-saat di mana Paul memberinya pedang pada ulang tahun yang kelimanya dulu. Setelahnya, Rudeus berniat mewariskan pedang pendek Paul kepada Aisyah, sementara dirinya akan menyimpan armor pelindung dada milik Paul. Namun di tengah-tengah lamunannya, tiba-tiba Zenith mengambil armor tersebut. Walau masih tanpa ekspresi, namun Zenith melakukan itu semua seakan dirinya memahami apa saja yang telah terjadi. Dan karenanya Rudeus menduga bahwa kewarasan Zenith masihlah utuh jauh di dalam hatinya. Setelahnya Rudeus pun menjelaskan kondisi Zenith. Rudeus ragu Zenith bisa disembuhkan. Namun setidaknya dirinya berniat untuk mencoba mengobati Zenith sebisa mungkin. Selain itu Rudeus juga meminta Lilia dan Zenith untuk tinggal bersama di rumahnya. Rudeus berkata demikian karena sebelumnya Lilia berkata bahwa dirinya dan Zenith akan tinggal di tempat lain. Waktu itu Aisyah tampak kecewa ketika mengetahui ibunya akan tinggal bersama dengannya. Rudeus berpikir mungkin Aisyah merasa tidak nyaman dengan kehadiran Lilia yang selalu mendidiknya dengan begitu disiplin. Dan karenanya Aisyah lebih senang hidup dengan bebas tanpa didampingi Lilia di dekatnya. Namun untungnya itu semua hanya pemikiran buruk Rudeus. Karena setelah beberapa saat berlalu, Aisyah pun melompat dan membenamkan dirinya ke dalam pelukan Lilia. Tentu hal tersebut wajar berhubung ibu kandungnya berhasil pulang dengan selamat tanpa kekurangan apapun seperti Rudeus dan Zenith. Setelahnya Rudeus pun membahas berbagai hal yang terjadi hingga akhirnya semua orang pun pamit. Waktu itu Rudeus membungkuk serendah mungkin sembari berterima kasih kepada semua orang. Rudeus berterima kasih kepada Vera dan Sarah yang telah membantu Paul selama ini. Rencananya mereka akan pergi ke Asura untuk kembali bertemu dengan grup pencari orang hilang yang dulu. Namun waktu itu mereka berpesan untuk memberitahu kuburan Paul bila Rudeus telah menguburnya.
Setelahnya Rudeus juga berterima kasih kepada Gisu dan Talhan yang rela membantu Paul walau partai mereka sudah bubar. Mereka berkata bahwa mulai dari saat ini mereka akan kembali berpetualang seperti dahulu. Dan waktu itu juga Gisu sempat bercanda dengan perkataan Rudeus dulu yang pernah berjanji akan memperkenalkan seekor monyet cantik kepada dirinya. Di sisi lain Elina Lis pun pamit karena tidak bisa menahan rindu kepada Cliff. Dan begitu semua sudah pergi, Rudeus pun meminta Roxy untuk masuk ke dalam rumah. Begitu Lilia membawa Zenith untuk merawatnya, kini yang tersisa hanya Sylvie, Non Aisyah, Roxy, dan juga Jiro. Waktu itu Rudeus sempat ragu untuk membahas keinginannya untuk menjadikan Roxy sebagai istri keduanya. Karena bagaimanapun juga, kini Sylvie sedang hamil tua. Sementara itu Rudeus tidak ingin Roxy melahirkan anaknya seorang diri. Dan setelah beberapa saat termenung, akhirnya Rudeus memantapkan tekadnya dan berkata bahwa dirinya berniat menjadikan Roxy sebagai istri keduanya. Begitu Rudeus mengatakan hal tersebut, Non langsung membentak Rudeus sementara Sylvie hanya diam tak bersuara. Karenanya Rudeus pun menjelaskan segala sesuatu yang terjadi sembari meminta maaf karena telah melanggar janjinya kepada Sylvie. Rudeus bersujud sembari meminta maaf karena dirinya telah menghamili Roxy. Di sisi lain Sylvie terlihat begitu gelisah karena pikirannya sedang kacau. Mungkin bisa dibayangkan mengenai bagaimana bingungnya Sylvie saat itu. Setelah mengetahui bahwa mertuanya meninggal dan cacat, Sylvie juga harus menerima fakta bahwa suaminya kehilangan salah satu lengannya. Dan kini, tiba-tiba suami cacatnya tersebut berkata bahwa dirinya ingin menikah lagi. Namun yang bereaksi bukanlah Sylvie, melainkan Non. Sembari meraih kerah baju Rudeus, Non pun membentak Rudeus karena telah melakukan hal yang tidak bisa dimaafkan. Non terus mengeluarkan segala kemarahannya karena Rudeus telah mengkhianati Sylvie. Menurutnya bagaimana bisa Rudeus menghamili seorang wanita tepat setelah dirinya kehilangan seorang ayah. Namun Rudeus berkata bahwa dirinya telah terjebak di kondisi yang sama seperti ketika Non yang mengurung diri di kamar dulu. Namun Non tetap saja tidak menerima karena Rudeus telah mengingkari ajaran milis. Setelahnya Non pun membentak Rudeus dengan bertanya bagaimana bisa Rudeus bercinta dengan seorang gadis yang berusia sama seperti dirinya. Tidak ingin kesalahpahaman tersebut berlanjut, dengan gugup Roxy pun meluruskan bahwa sebenarnya dirinya sudah dewasa. Namun perkataan Roxy malah semakin membakar api amarah Non yang dari tadi memang sudah meledak-ledak. Non mulai membentak Roxy dengan menyebutnya sebagai wanita tak tahu malu yang telah merusak rumah tangga orang lain. Waktu itu Rudeus sempat meluruskan bahwa semuanya adalah kesalahannya sendiri. Namun Non sama sekali tidak menerimanya sehingga Rudeus sangat ingin menampar Non pada waktu itu. Setelahnya Non terus menghujat Roxy habis-habisan selama beberapa waktu. Ekspresi wajah Roxy sama sekali tidak berubah. Namun tidak lama kemudian Roxy pun membungkuk meminta maaf sembari mengambil semua barang-barangnya. Rudeus paham betul mengapa Non menentangnya. Namun yang menjadi masalah adalah Non sudah sangat keterlaluan. Dengan segala makian yang dilayangkan oleh Non, Rudeus yakin bahwa Roxy merasakan sakit yang lebih buruk dibanding tidur di atas kasur penuh paku. Namun sayangnya Rudeus tidak bisa menghentikan Roxy. Rudeus tidak ingin Roxy pergi, karena bagaimanapun juga dirinya ingin membayar seluruh bantuan Roxy selama ini. Rudeus ingin membuat Roxy bahagia dan bukannya menderita seperti ini. Karena bagaimanapun juga nantinya Roxy dan anaknya akan selalu dicap sebagai perusak rumah tangga dan juga anak haram. Lantas Rudeus pun berniat untuk menghentikan Roxy walau dirinya harus dibenci oleh Non. Namun belum sempat Rudeus bergerak, tiba-tiba Sylvie meminta Roxy untuk berhenti. Melihat hal tersebut, lantas Non pun mengalihkan amarahnya kepada Sylvie. Namun Sylvie meminta Non untuk diam, karena semenjak tadi Non sudah sangat keterlaluan. Waktu itu Sylvie menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah menolak kedatangan Roxy. Waktu itu Sylvie berkata bahwa dirinya paham betul dengan keinginan Roxy untuk membantu Rudeus. Karena bagaimanapun juga dirinya akan melakukan hal yang sama bila berada di dalam kondisi yang sama dengan Roxy. Dengan senyum lembut di wajahnya, Sylvie pun berkata bahwa bahkan dirinya sudah menyiapkan diri bila Rudeus membawa wanita lain ke rumah. Sylvie tahu betul bahwa Rudeus itu merupakan orang mesum. Namun setelahnya Rudeus pasti akan bertanggung jawab seperti apa yang telah terjadi dengannya. Karena bagaimanapun juga, waktu itu Sylvie lah yang menawarkan tubuhnya sendiri kepada Rudeus, sehingga dirinya tidak bisa mempermasalahkan itu semua.
Sylvie bersyukur bahwa Rudeus tidak membawa Nana Hoshi, Rhynia, ataupun Pursena sebagai istri keduanya. Bahkan dirinya berterima kasih karena yang dibawa oleh suaminya adalah guru yang telah menyelamatkannya hingga saat ini. Dari tadi Sylvie sendiri hanya terdiam karena dirinya telah mendengar banyak hal berat sebelumnya. Sylvie sendiri paham betul bahwa wajah Roxy terlihat seperti seorang gadis yang sedang kasmaran. Dan karenanya wajah Roxy pun mulai memerah. Rasanya cukup aneh ketika seorang istri malah mendukung wanita lain yang begitu mencintai suaminya. Namun sekali lagi, itu semua terjadi karena wanita yang dibawa oleh suaminya adalah Roxy. Sylvie berkata bahwa Rudeus selalu menceritakan berbagai hal tentang Roxy walau mereka sudah menikah. Walau dirinya merasa agak cemburu, namun Rudeus terlihat begitu merindukan Roxy. Dan begitu melihat Roxy yang ternyata sangat mirip seperti seorang gadis biasa, maka kecemburuan tersebut langsung lenyap. Sembari mengelus kepala Roxy, Sylvie pun berkata bahwa dirinya menerima Roxy walau Non membencinya. Setelah menerima Roxy sebagai bagian dari keluarganya, Sylvie pun mengajak Roxy untuk bersama-sama mendukung Rudeus sebagai sesama istrinya. Di dalam adegan penuh keharuan tersebut, Non pun terlihat kesal karena tidak menerimanya. Sylvie pun meminta Non memaafkan Rudeus, karena bagaimanapun juga Rudeus bukan pengikut agama Milis. Selain itu, Sylvie juga berkata bahwa Paul yang begitu disayangi oleh Non pun sama-sama memiliki dua istri. Waktu itu Aisyah sempat menyindir Non dengan berkata bahwa Non memang sering berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu. Aisyah menyindir semua tindakan Non yang dari tadi begitu bersikeras, walau Sylvie telah menghentikannya. Walau waktu itu Non sudah mengepalkan tinjunya, namun Non memutuskan untuk pergi ke kamarnya. Namun karena teringat dengan pedang warisan Paul, lantas Non pun berkata bahwa dirinya tidak membenci Rudeus dan meminta untuk diajari ilmu pedang. Dan begitu Non pergi, maka mereka pun mulai berdiskusi mengenai apa saja yang akan terjadi mulai saat ini. Awalnya Roxy meminta Sylvie untuk menganggapnya sebagai seorang selir saja. Namun Sylvie menolak dan berkata bahwa Roxy juga kini sama-sama istri Rudeus. Bahkan Sylvie bertanya mengenai bagaimana bisa Roxy begitu yakin suaminya tidak akan membawa wanita lain lagi. Karena bagaimanapun juga Sylvie sendiri sudah yakin bahwa Rudeus akan membawa wanita lain di masa depan kelak. Mendengar hal tersebut, di sisi lain Rudeus bersumpah di dalam hatinya bahwa dirinya tidak akan mengkhianati mereka berdua. Setelahnya disepakati bahwa Rudeus tidak boleh menyentuh Roxy hingga anak yang dikandung Sylvie lahir. Namun setelahnya Sylvie pun teringat bahwa Rudeus berkata Roxy juga sedang mengandung anak. Mendengar hal tersebut, Roxy berkata bahwa semua yang dikatakan Rudeus hanyalah alasan yang dibuat-buat. Roxy menyangka bahwa Rudeus berbohong demi dirinya. Padahal semua yang dikatakan Rudeus merupakan hasil dari kebohongan yang telah dibuat oleh Elinalis. Dan dengan demikian, semua orang pun tertipu akibat kebohongan yang dibuat oleh Elinalis. Singkat cerita, Rudeus pun tidur bersama Sylvie pada malam itu. Waktu itu Sylvie sempat menceritakan ketakutannya mengenai Rudeus yang akan meninggalkannya demi Roxy. Dan karenanya Rudeus pun meminta maaf sekali lagi karena telah mengkhianati Sylvie. Waktu itu mereka pun saling bermesraan dan ciuman walau tidak bisa berhubungan karena Sylvie yang sedang hamil tua. Namun tiba-tiba Sylvie dan Rudeus merasakan sensasi seperti terdapat seseorang membelai perut mereka masing-masing. Sylvie menyangka bahwa Rudeus tidak bisa menahan nafsunya setelah berpisah dalam waktu yang cukup lama. Di sisi lain Rudeus pun memiliki pikiran yang sama. Karena sama-sama merasa janggal dengan hal tersebut, lantas Rudeus pun menyingkap selimut dan mendapati Jiro yang sedang mencoba mencari kehangatan. Begitu dirinya memindahkan armadillo mesum tersebut, Rudeus pun mengucapkan selamat malam tepat sebelum dirinya tertidur pulas setelah segala hal yang terjadi. Beberapa hari setelah Roxy menjadi istri kedua Rudeus, semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada suatu insiden. Seperti yang direncanakan, Zenith pun tinggal bersama Rudeus dan ditempatkan di kamar terbesar agar bisa ditemani oleh Lilia. Kamar tersebut sebenarnya merupakan kamar angker di mana pemilik-pemilik sebelumnya terbunuh. Namun nampaknya Zenith cukup senang sampai-sampai dirinya jarang sekali keluar. Zenith sendiri sebenarnya sudah pernah ditemui oleh dokter yang dirujuk oleh Putri Ariel. Namun semuanya sia-sia karena si dokter pun tidak pernah menjumpai penyakit seperti yang dialami Zenith.
Namun tentu Rudeus akan mencoba mengusahakan hal lain seperti mencari alat sihir yang bisa menyembuhkan Zenith. Karena bagaimanapun juga Rudeus tidak akan bisa tenang selama Zenith sakit. Terutama kini keluarga Zenith yang berada di Milis belum mengetahui apa-apa. Di sisi lain, perkembangan kehamilan Sylvie pun berjalan dengan baik. Rudeus seringkali membelai perut Sylvie, yang mana kini bayi yang dikandungnya sudah sangat aktif menendang. Terkadang belayan tersebut menjalar ke tempat lain karena Rudeus yang tergoda. Namun di sisi lain, Rudeus juga merasa cukup tidak nyaman setelah kehilangan salah satu lengannya. Rudeus begitu merindukan saat-saat di mana dirinya bisa meraba dan juga memeluk Sylvie dengan kedua tangannya. Sementara itu, entah mengapa Roxy lebih memilih untuk tinggal di kamar terkecil di lantai 2. Namun Rudeus sama sekali tidak mempermasalahkannya. Karena menurutnya, dengan kamar yang semakin kecil, maka aroma tubuh Roxy akan semakin pekat. Karena seperti yang kita tahu, Rudeus begitu tergila-gila dengan aroma tubuh Roxy dari kecil dulu. Di sisi lain, kini Roxy pun mendapat pekerjaan sebagai seorang guru di Akademi Sihir Noah. Singkat cerita, sebulan kemudian, akhirnya Sylvie pun melahirkan anak pertamanya. Dalam proses melahirkan, Sylvie dibantu oleh Lilia dan Aisyah, berhubung waktu itu dokter datang terlambat akibat hujan salju. Waktu itu Lilia menyebut Rudeus yang hanya melamun mengingatkannya pada saat-saat Zenith melahirkan. Waktu itu Paul yang menemani Zenith sama sekali tidak berguna dan hanya gugup sendiri. Singkat cerita, akhirnya Sylvie pun melahirkan anak pertamanya dengan selamat. Anak pertama mereka berjenis kelamin perempuan yang memiliki rambut berwarna coklat seperti Rudeus. Sembari memeluk bayinya yang baru saja lahir, Sylvie pun menghela nafas lega sembari bersyukur bahwa rambut anaknya tidak berwarna hijau seperti dirinya dulu. Karena seperti yang kita tahu, semua orang dari berbagai ras begitu membenci warna hijau yang menggambarkan ras Supat dan juga dewa iblis Laples. Sementara itu, kalimat pertama yang dikatakan Rudeus adalah, "Kerja bagus, Sylvie." Dan begitu Rudeus menggendong anak pertamanya tersebut, tiba-tiba air matanya mengalir. Rudeus kembali teringat dengan kematian Paul, karena bagaimanapun juga tanpa Paul, dirinya tidak akan bisa melihat bayinya. Dan karenanya kini Paul sendiri tidak bisa melihat cucu pertamanya tersebut. Rudeus cukup penasaran apakah Paul merasa menyesal di akhirat sana. Atau mungkin Paul malah sedang membanggakan dirinya karena semua ini terjadi berkat semua perjuangannya. Namun Rudeus tidak akan pernah mengetahui hal tersebut, karena bagaimanapun juga orang yang mati sudah tidak bisa berbicara. Rudeus dan Sylvie sepakat menamai anak mereka dengan nama Lucy. Lucy sendiri diambil berdasarkan suku kata pertama nama Rudeus dan Sylvie. Dalam kondisi haru tersebut, Aisyah sempat menertawakan nama Lucy yang begitu sederhana, sebelum akhirnya dijitak oleh Lilia. Waktu itu Rudeus berpikir bahwa andai saja anaknya laki-laki, maka dirinya akan beri nama Paul kepada anaknya. Begitu selesai, lantas Rudeus pun duduk di sofa bersama Roxy. Walau dirinya dan Roxy hanya nobar proses melahirkan Sylvie, namun kini mereka berdua begitu kelelahan secara mental. Roxy sempat terpikir bahwa suatu saat dirinya juga akan melahirkan anak Rudeus sama seperti yang dilakukan Sylvie saat ini. Dan dengan kelahiran anak pertama Rudeus, maka saat itu juga Roxy menjadi istri sah Rudeus sesuai dengan perjanjian mereka sebelumnya. Dengan memiliki anak pertama dan juga istri kedua, maka kehidupan Rudeus akan kembali berubah. Namun mengesampingkan hal tersebut, Rudeus teringat bahwa dirinya harus melaporkan kelahiran anak pertamanya kepada seseorang yang begitu penting. Keesokan harinya, Rudeus berjalan menuju ke tempat orang penting tersebut. Rudeus berjalan sendirian menuju kuburan di pinggiran kota yang kini menjadi tempat tinggal Paul. Kuburan tersebut sebenarnya merupakan kuburan para bangsawan, sehingga Rudeus ragu Paul akan merasa nyaman berhubung dirinya adalah seorang petualang berjiwa bebas. Seharusnya Paul dimakamkan di desa Buena yang telah menjadi tempat tinggalnya selama ini. Namun karena terlalu jauh, maka Rudeus tidak bisa berbuat banyak. Sebelumnya Rudeus telah memberitahu Gisu dan yang lain tentang lokasi makam Paul. Dan karenanya pada waktu itu mereka pun memutuskan untuk berkumpul bersama di depan makamnya. Karena Paul sangat suka dengan alkohol di saat dirinya berkumpul bersama teman-temannya, maka pernah sekali Gisu dan Talhan tanding minum di depan makam Paul. Walau akhirnya mereka dimarahi penjaga makam, namun setidaknya itu semua mereka lakukan demi Paul.
Dan saat ini Trudeus sedang membersihkan batu nisan yang berada di makam Paul. Dan begitu selesai, Trudeus pun melapor bahwa anak pertamanya kini telah lahir. Selama itu, Trudeus terus terbayang dengan reaksi Paul bila dirinya bisa melihat cucu pertamanya tersebut. Trudeus yakin bahwa Paul akan melompat kegirangan sampai-sampai Zenith akan menegurnya. Bahkan mungkin saja kini Trudeus sedang mabuk-mabukan bersama Paul untuk merayakan kelahiran putri dan cucu pertama mereka. Namun sayangnya hal tersebut hanya kisah manis yang bisa terjadi andai Paul masih hidup dan Zenith tidak kehilangan ingatannya. Setelahnya, Trudeus juga melapor bahwa kini dirinya memiliki 2 istri setelah menikahi Roxy. Trudeus penasaran apakah Paul akan mengajarkan bagaimana cara hidup dengan 2 istri bila dirinya masih hidup. Karena bagaimanapun juga Paul berhasil hidup dengan kedua istrinya yang begitu akur bahkan hingga saat ini. Trudeus pun bertanya-tanya apakah Paul pernah terpikir untuk menikah untuk yang ketiga kali selama masa hidupnya. Karena seperti yang kita tahu, Paul bukan orang yang suka berpikir dan selalu mendahului nafsunya. Paul tidak akan segan untuk meniduri seorang wanita tanpa memikirkan bagaimana dirinya akan bertanggung jawab. Namun walau begitu, Paul tetaplah seorang kepala rumah tangga yang baik. Walau bersumbu pendek, namun Paul langsung bertindak bila keluarganya dalam bahaya. Dan hasilnya, kini Paul berhasil menyelamatkan nyawa semua orang yang begitu dicintainya. Sembari memandangi batu nisan Paul, Trudeus merasa bahwa dirinya seolah-olah bisa melihat senyum menghina Paul. Andai saja Paul masih hidup, maka Paul sudah pasti akan mencemooh Trudeus yang kini terlihat begitu rapuh. Dan setelahnya Trudeus pun membongkar rahasia terbesarnya yang tidak pernah diketahui Paul hingga meninggal. Dirinya mengaku tidak bisa mencintai Paul sebagai ayahnya, karena bagaimanapun juga dirinya memiliki memori dari kehidupan sebelumnya. Setelahnya Trudeus pun berdiri sembari meneguk alkohol yang telah dibawanya. Begitu Trudeus selesai meneguknya, maka Trudeus menuangkan alkohol tersebut pada kuburan Paul. Trudeus pun berkata bahwa setidaknya dirinya sudah berjuang dan berniat untuk menjadi seorang anak yang baik. Trudeus juga berkata bahwa mungkin dirinya akan menjadi seperti Paul, yakni menjadi seorang ayah payah yang akan terus berusaha menjadi lebih baik demi keluarganya hingga akhir hayatnya. Trudeus terus meneguk dan menuangkannya ke atas makam Paul secara bergiliran. Dan begitu alkohol tersebut habis, Trudeus pun pamit dan berkata akan membawa seluruh anggota keluarganya besok. Sembari mengatakan hal tersebut, Trudeus pun berpaling dari makam Paul secara perlahan. Trudeus merasa lega karena berbagai hal telah berakhir. Walau sudah banyak hal menyakitkan yang terjadi, namun banyak juga hal-hal membahagiakan yang telah dialaminya. Namun tentu semua ini bukanlah akhir, karena bagaimanapun juga, kini Trudeus harus terus melanjutkan hidupnya, yakni kehidupan yang lebih baik dibandingkan dirinya di Jepang dulu, sehingga dirinya tidak akan pernah merasa menyesal di saat dirinya mati nanti. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka berikutnya. Bye!